السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Para bapak, saudara-saudara jemaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dalam keadaan sehat dan malam hari ini kita dipertemukan kembali di rumah Allah, ya, di masjidnya, dan kita juga ada di suatu majelis, insyaallah majelis yang diridhoi oleh Allah, yang dihadiri oleh para malaikat yang memohonkan ampun untuk kita semuanya. Maka mari kita perbanyak niat ke masjid untuk sholat berjamaah, niat sekaligus untuk menghadiri majelis ilmu. Dan selama kita duduk di masjid menunggu sholat berikutnya, insya Allah dinilai sedang sholat. Masiltum bis sholat, ya, mantadaltumus sholat. Insya Allah selama kita tertahan di masjid karena menunggu sholat berikutnya, maka kita dianggap dan dinilai sedang sholat. Masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Materi kita malam hari ini tentang sholat, yaitu pada pertemuan yang lalu sampai pada hukum meninggalkan sholat. Ya, dari Jabir radhiyallahu anhu dia mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Batas pemisah antara seorang hamba dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan salatnya. Di riwayat Muslim. Juga dari Buraidah radhiyallahu anhu dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Ikatan antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir. Dari Abdullah bin Syakik dia mengatakan, dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpendapat bahwa tidak ada suatu perbuatan pun yang ditinggalkan yang dapat membuat pelakunya kafir selain daripada salat. Ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Kemudian nas-nas ataupun hadis-hadis Nabi yang kita sebutkan tadi menyatakan kekafiran orang yang meninggalkan salat. Secara zahir teksnya bunyi seperti itu. Akan tetapi, apakah kekufuran tersebut mengeluarkan pelakunya dari agama atau tidak? Ini yang ulama tentu berbeda pendapat. Atau dengan kata lain, apakah ia kafir amali atau kafir i'tiqadi? Ya, jadi ada, kita sama-sama tahu ada dua, ya, ada amali, ada i'tiqadi. Maka ya, walaupun demikian, satu hal yang disepakati berdasarkan nas dan ijma ulama adalah siapapun yang mengingkari kewajiban sholat maka ia kafir. Itu kalau mengingkarinya maka ada kesepakatan. Ayyuhal hadirin wal hadirat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kemarin sudah kita bahas sampai situ. Jadi ada memang sebagian ulama yang berpendapat kalau nggak sholat berarti kafir, kan itu. Tetapi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah
ketika menjelaskan hadis riwayat Muslim yang tadi disebutkan, sesungguhnya pemisah antara seseorang dengan kesyirikan atau kekufuran adalah meninggalkan salat. Jadi dikutip oleh mu'alif secara ringkas, dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, adapun orang yang meninggalkan salat, jika ia mengingkari kewajibannya, maka ia telah kafir menurut ijma kaum muslimin. Mengingkari kewajiban salat. Terkecuali apabila orang itu baru masuk Islam, belum sempat sesaat pun hidup bersama kaum muslimin, sehingga belum sampai kepadanya pengetahuan tentang wajibnya salat. Namanya muhalaf, belum tahu, itu tentu beda lagi. Apabila ia meninggalkannya karena malas, nah ini kan banyak, tahu itu wajib, meninggalkannya dosa besar juga. Ya namanya malas itu kan memang berat ya. Apabila dia meninggalkan salat karena malas, namun ia tetap berkeyakinan bahwa salat itu wajib, ini sebagaimana menimpa sebagian besar manusia sekarang, banyak orang Islam seperti itu, ya. Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ya, meyakini itu wajib, tapi mungkin sibuk, mungkin malas, mungkin sebab lain, ya. Nah, maka ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan Asy-Syafi'i rahimahullah serta mayoritas ulama salaf dan khalaf, ya, berpendapat bahwa hal itu tidak menjadikannya kafir. Akan tetapi orang tersebut telah berbuat kefasikan dan harus diminta untuk bertobat. Sekarang siapa yang memintanya itu ya? Jika ia bertobat, maka ia tidak dihukum. Namun jika ia tidak mau bertobat, maka ia dihukum mati. Dan siapa yang melakukan? Tentu tidak bisa sekarang ya. Ini sebagaimana hukuman bagi pezina yang sudah pernah menikah, jika dia tidak mau bertobat, ya itu begitu. Hanya saja beda cara eksekusinya, ya. Ia dihukum mati dengan dengan pedang, tidak dilempar atau dirajam seperti pezina tadi. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwasanya perbuatan tersebut membuatnya kafir. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan ini merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Juga dari Abdullah bin Al-Mubarak dan juga Ishaq bin Rahawayh, dan ia merupakan salah satu pendapat sahabat-sahabat Asy-Syafi'i. Beda lagi dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah dan sebagian ulama Kufah, termasuk Al-Muzani, salah seorang sahabat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, berpendapat bahwasanya orang itu tidak kafir dan tidak dibunuh yang enggak salat itu ya. Akan tetapi ia dijatuhi hukuman takzir dan dikurung hingga dia mau mengerjakan sholat. Jadi kalau sekarang masuk penjara, ya, terus ada polisi syariah, itu ya. Mungkin kalau di Aceh mungkin udah bisa dengan kononnya, ya, wallahu alam. Adapun para ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah kafir, apa hujahnya? Apa dalilnya? Tentunya dengan hadis kedua di atasnya, yang juga dia mengkiaskan, menganalogikannya dengan kalimat tauhid yang sebutkan tadi, ya. Itu dasarnya bagi yang berpendapat siapapun yang meninggalkan sholat berarti telah kafir. Sementara ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak dibunuh, hujahnya adalah dengan hadis tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 hal. Ya, ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di sana tidak ada disebutkan sholat. Apa? Dihalalkan darah muslim kalau dia berzina, ya, dirajam. Kalau dia membunuh itu kan karena kisos atau murtad itu kan suruh taubat. Tapi nggak ada sholat di sana, berarti nggak halal gitu ya. Kemudian bagaimana dengan jumhur ulama? Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat, jadi yang berpendapat bahwa perbuatan itu tidak membuatnya kafir, apa hujahnya? Kan tadi dengan berdasarkan 2 hadis, maka apa sebagai dalil nggak sholat berarti kafir. Sehingga ada yang berpendapat
ketika minta fatwa ke salah seorang ulama, seorang istri, suaminya nggak pernah sholat, nggak mau sholat, apa? Ya kamu harus pisah, karena dia sudah kafir kan? Nggak boleh orang kafir menguasai seorang muslimah. Ini kalau yang berpendapat tidak sholat itu kafir. Nah ini kita harus selesai pembahasannya, nanti bisa terputus salah karena ada orang yang melihat orang nggak sholat, nggak dikafani, nggak dimandikan, dikubur seperti hewan saja, kan bahaya itu ya. Ini masalah perbedaan pendapat. Jadi jumhur, mayoritas ulama yang berpendapat bahwa perbuatan itu tidak membuatnya kafir, hujahnya firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 48. Ini sudah sangat familiar, kita sering dengar, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, karena syirik. Dan Allah mengampuni apa, maksudnya maksudnya dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Berarti kalau meninggalkan sholat bisa saja kalau Allah mengampuninya. Di samping itu dalilnya apa lagi? Ya, jadi nggak sholat itu tidak kafir. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar melainkan Allah, maka dia masuk surga. Ya. Juga ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar selain Allah, maka dia akan masuk surga. Juga riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yalqawa 'abdun bihima ghaira syakin fayuhjabu 'anil jannah. Seorang hamba yang berjumpa Allah dengan membawa dua kalimat syahadat dan tidak meragukannya, bersyahadat tanpa ragu sedikit pun, maka tidak akan diharamkan dari surga. Ini dalil-dalil yang dipakai. Juga riwayat Imam Muslim, haramallahu 'alan nar man qala la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan hadis-hadis lain yang mereka jadikan sandaran dalam hal ini tentu masih banyak. Itu dasarnya. Maka mereka mengatakan tidak kafir. Ayuhal hadirun wal hadirat, hadanallahu ikum ajmain. Ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat bisa dihukum mati, apa dasarnya? Al-Quran juga, surat Taubah, surat yang ke-9 ayat 5. Di sana ada penggalan, wa intabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum. Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Juga didasarkan ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan. Siapa memerintahkan? Tentu Allah Subhanahu wa taala, untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukannya, maka terlindungilah dari jiwa dan harta mereka. Jadi mereka menafsirkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tadi ada dua hadis tadi, al-farqu bainana wa baina as-shalah, batas pemisah di antara seorang hamba dengan kekafiran adalah meninggalkan salat, ya. Kepada makna apa? Bahwasanya dengan meninggalkan salat dia berhak mendapat hukuman seperti hukuman orang kafir.
yaitu dibunuh. Ya, atau kepada makna orang yang halal darahnya. Atau perbuatan ini dapat menyeretnya kepada kekafiran. Atau perbuatannya ini adalah perbuatan orang-orang kafir. Jadi nggak mengerjakan sholat itu perbuatan orang-orang kafir. Ini mereka membawa makna hadis yang dijadikan hujjah bagi yang mengatakan yang meninggalkan sholat itu kafir. Adapun orang yang bersikeras meninggalkan sholat dan tidak pernah mengerjakannya sama sekali, mungkin ada. Kalau ada, ya, bersikeras meninggalkan sholat dan tidak pernah mengerjakannya sama sekali, lalu dia meninggal dalam keadaan tetap bersikeras meninggalkan sholat. Ada, ya, ada yang memang nggak mau sholat, disuruh nggak mau sholat, ya, sampai meninggal tetap dalam keadaan seperti itu. Maka ia bukan seorang muslim. Tetapi kebanyakan orang yang ada di masyarakat terkadang mengerjakan salat dan terkadang pula meninggalkannya atau bolong-bolong kan gitu. Kalau waktu semangat, waktu rajin, mungkin hari-hari ya Ramadan semangat, tapi nanti saat-saat tertentu kadang meninggalkannya. Jadi ada mengerjakan, ada meninggalkan. Mereka ini termasuk golongan orang-orang yang tidak menjaga sholatnya. Jadi mereka berada di dalam ancaman Allah. Karena meninggalkan sholat itu dosa besar dan diancam. Mereka yang kadang sholat, kadang meninggalkan. Tapi tidak meninggalkannya secara total. Mereka adalah orang yang disebutkan dalam hadis yang tercantum dalam kitab As-Sunan. Yaitu hadis Ubadah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan hujjah ini, ya, hadis Imam Ahmad, Abu Dawud. Jadi di sana Nabi bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad fil yaumi wal lailah. Ya. Salat 5 waktu telah diwajibkan Allah atas hambanya dalam sehari semalam. Man hafadha 'alaihinna, siapa yang menjaganya, dijaga 5 waktu itu, ya, enggak ditinggalkannya di awal waktu, tentunya betul-betul 5 waktu itu ditunaikan. Kalau yang menjaga salat ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ahdun 'indallah ayyudkhilahul jannah. Yang menjaga salat 5 waktu betul-betul dijaga, maka dia akan mendapatkan janji dari Allah. Ada janji dari Allah. Apa janji Allah bagi orang yang menjaga salat 5 waktu? Bahwasanya dia, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Ya. Kemudian gimana yang enggak menjaga, yang suka bolong-bolong, ya? Suka meninggalkan, kadang semangat, kadang putur gitu ya. Wa man lam yuhafid 'alaihinna, dan bagi yang sebaliknya tidak menjaganya, lam yakun lahu ahdun indallah, maka dia tidak mendapatkan janji dari Allah. Yang menjaga, Allah menjanjikan akan memasukkannya ke dalam surga. Yang tidak menjaganya, Allah enggak menjanjikan itu. Ya, maka kata Nabi di akhir ujung hadis ini, insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengazabnya karena meninggalkan kewajiban itu, dan jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Jadi dikembalikan kepada masyiatullah, kehendak Allah. Oleh karena itu, ya, ini ya hadis yang dijadikan oleh pendapat yang kedua. Berarti kalau nggak sholat itu tidak otomatis menjadi kafir dalam arti keluar dari agama. Ini bukan berarti meringan-ringankan, tapi kita sampaikan kedua pendapat itu dengan dalil-dalilnya itu. Orang yang menjaga sholat adalah orang yang menjaganya, mengerjakan, menunaikan itu pada waktunya sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak menjaganya,
adalah mereka yang kadang mengakhirkan sholat atau bahkan kadang meninggalkannya, ya, bukan hanya mengakhirkan, bisa juga meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Orang seperti ini berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja ia mendirikan salat-salat sunnah, mungkin yang fardu kadang terlambat, ya kan? Tapi mungkin diiringi dengan amalan-amalan sunnah yang menyempurnakan kekurangan tersebut. Di antara kan manfaat atau faedah salat sunnah untuk mencukupi kekurangan salat yang fardu. Ini disebutkan dalam hadis ini adalah nukilan dari perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian juga disebutkan beliau rahimahullah juga pernah ditanya, ya Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang apa? Seorang laki-laki yang diperintahkan untuk mendirikan salat tetapi dia tidak mau mengerjakannya. Disuruh salat nggak mau. Berarti dari dulu ada orang seperti itu. Sekarang pun ada, ya, disuruh salat nggak mau, ya, ada. Apa yang harus dilakukan terhadapnya? Ketika ditanya, apa jawaban beliau? Jika ia tidak mau salat, maka dia diminta untuk bertobat. Jika ia bertobat, maka ia tidak dihukum. Namun jika tidak, maka ia dihukum mati. Cuma ya, siapa melaksanakannya itu nggak boleh kita main hakim sendiri kan itu. Nah, kemudian secara lahiriah dari pendapat apa yang disampaikan Ibnu Taimiyah, maka ini menunjukkan bahwa beliau, ya, Ibnu Taimiyah membagi manusia menjadi 4 golongan. Ini kaitannya dengan masalah kewajiban sholat. Yang pertama, orang yang menolak mengerjakan sholat hingga dia dihukum mati. Sebagaimana dalam perkataannya, dia katakan ketika seseorang menolak melaksanakan sholat hingga ia dibunuh, pastilah ia tidak mengakui kewajiban ibadah itu dalam dirinya dan tidak pula berkeinginan untuk melakukannya. Maka dari itu orang ini adalah kafir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Nggak mau sama sekali disuruh. Yang kedua, orang yang bersikeras meninggalkan sholat. Ini sebagaimana terlihat dari perkataan beliau, siapa yang selalu meninggalkan sholat hingga meninggal dunia dan tidak pernah sujud pada Allah sekalipun, maka ia bukan seorang muslim yang meyakini kewajibannya. Artinya apa? Kata beliau, ya, tentunya pendapatnya ini, dia berpendapat bahwa perbuatan ini adalah kufur. Yang ketiga, orang yang tidak menjaga sholat, yaitu dari perkataan beliau, akan tetapi kebanyakan orang terkadang mengerjakan sholat dan terkadang meninggalkannya. Maka orang seperti ini berada dalam kehendak Allah berdasarkan hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah mau mengampuni, ya alhamdulillah. Kalau mengadab, ya karena memang melakukan dosa. Dan yang keempat, orang-orang mukmin yang menjaga sholat, merekalah orang-orang yang mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Jadi kita harus, ya, berusaha bagaimana menjaga sholat, ya, sesempurna mungkin, sekhusyuk mungkin, pada waktunya, ya, karena yang menjaga sholat 5 waktu Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Ayyuhal hadirun wal hadirat hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kemudian di dalam Al-Mirqab, ya, satu kitab sebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan salat maka ia telah kafir. Maksudnya apa? Ya, maksudnya orang tersebut menampakkan perbuatan kufur dan mengerjakan perbuatan orang kafir. Sesungguhnya orang munafik i'tiqadi adalah kafir. Munafik i'tiqadi itu dalam hatinya tidak meyakini, enggak beriman, cuma pura-pura beriman. Ya, hanya saja dia tidak disebut seorang kafir karena secara lahir dia mengucapkan syahadat, dia ikut sholat, dia bayar zakat, bahkan mungkin puasa dan haji. Ketika diwajibkan perang pun ikut berperang, tapi hatinya tidak mengimaninya. Ini yang munafik i'tiqadi, maka tentunya dia termasuk orang yang kafir. Syekh Sulaiman Abdullah menyebutkan dalam hal yang sama,
di dalam catatan kakinya terdapat di dalam kitab Muqni. Beliau mengakhiri pembahasannya dengan perkataan gini, sebab demikianlah kesepakatan kaum muslimin. Sesungguhnya kami tidak mengetahui satu zaman pun yang orang-orangnya tidak memandikan jenazah misalnya, tidak mensolatkan seorang yang meninggalkan sholat. Jadi walaupun mereka kadang meninggalkan sholat, tetap ketika mati dimandikan dan disalatkan, ya. Termasuk juga tidak didapatkan di satu zaman yang dilarang dibagikan harta warisan orang itu kepada ahli warisnya. Kalau orang kafir kan tidak boleh mewarisi, tidak boleh diwarisi. Tetapi kenyataannya mereka nggak sholat, misalnya, tetap bisa diwarisi atau mewarisi masalah waris. Padahal banyak orang yang meninggalkan sholat. Ini kata Syekh Sulaiman Abdullah. Jika ia kafir, hukumnya betul-betul kafir, keluar dari Islam, bukan orang Islam lagi, tentu telah ditetapkan hukum-hukum ini. Nah, bagaimana dengan hadis-hadis yang menyebutkan secara zahir itu satu kekufuran? Ya. Adapun hadis-hadis yang disebutkan tadi merupakan bentuk peringatan keras. Juga termasuk penyerupaan dengan orang kafir. Bukan kafir yang sebenarnya. Ya, contohnya ini banyak hadis misalnya disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini sahih riwayat Bukhari Muslim, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang muslim adalah fasik dan membunuhnya adalah kafir. Ya, apakah ketika orang membunuh terus jadi kafir? Nah, tentu tidak. Dalam Al-Quran bahkan antara yang membunuh dengan wali yang dibunuh dianggap saudara kan. Faman ufiya min akhihi ya. Nah, kemudian juga dalam hadis dari Imam Ahmad, Abu Dawud ya, At-Tirmidzi juga, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Ya, jadi Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan ini adalah pendapat yang paling benar di antara dua pendapat yang ada. Tapi tentunya bukan untuk meremehkan atau menganggap enteng meninggalkan salat. Jadi bagi yang mengatakan berpendapat meninggalkan salat itu kufur, ini ada bantahan dari Syekh Ali Halabi. Disebutkan beberapa hujah, banyak sekali, tapi saya bacakan mungkin 1 atau 2 poin saja mewakili ya. Di antaranya Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid jilid 4236 menekan kepada pihak-pihak yang mengkafirkan orang yang meninggalkan salat berdasarkan perbuatan dengan mengatakan apa? Adapun konsekuensi orang yang mengkafirkan mereka yang tidak sholat kafir gitu berdasarkan asar-asar tersebut dan memahami asar tersebut berdasarkan makna zahirnya adalah mereka harus mengkafirkan pembunuh, karena disebutkan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang muslim adalah fasik dan membunuhnya adalah kafir. Berarti orang yang membunuh kafir. Konsekuensinya seperti itu. Termasuk juga pencaci orang muslim. Yang suka mencaci berarti dia kafir. Karena jelas sibabul muslimi fusuk, fasik gitu ya. Kemudian juga mengkafirkan pezina. Ya, nanti kita sebutkan beberapa hadisnya, termasuk peminum khamr, ya, pencuri, perampas dan orang yang benci kepada nasab ayahnya. Ya. Tadi sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang Islam adalah fasik dan membunuhnya adalah kufur. Rasulullah SAW juga bersabda, ini kaitannya dengan pelaku zina, orang yang mencuri gitu ya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah beriman orang yang berzina ketika berzina, dan tidaklah beriman orang yang mencuri ketika mencuri, serta tidaklah beriman orang yang meminum khamr ketika meminumnya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Rasulullah SAW juga bersabda, ini kaitannya dengan apa? Membenci orang tua atau bapak-bapaknya. Kata Rasulullah SAW, la talghabu an abaikum fa innahu kufrun bikum an talghabu an abaikum. Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian. Sesungguhnya membenci bapak-bapak kalian termasuk perbuatan kufur. Apakah orang yang membenci bapaknya terus jadi kafir? Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sahih. Beliau juga bersabda, Rasulullah SAW, ya, dalam tahiyat disebutkan, la tarji'u ba'di. Ini wasiat Nabi, hati-hati. Sebelum Nabi meninggal, sudah wanti-wanti. La tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali kafir sepeninggalku. Sepeninggalan. Artinya setelah aku meninggal, kalian jangan menjadi kafir. Dikatakan oleh Nabi, apa bentuk yadribu ba'dukum riqaba ba'd? Yakni sebagian kalian menebas leher sebagian yang lain, saling membunuh. Ada kan pertempuran antara sesama kaum muslimin kan gitu. Nah, jadi kalau dipahami betul-betul kafir keluar dari agama, nah, tentu berarti mereka kafir, tentu tidak demikian. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimani wa iyyakum ajma'in. Jadi para ulama tidak menjadikan asar-asar ini, ya, sebagai dalil yang mengeluarkan seorang mukmin dari Islam karena perbuatan tersebut. Ya, jika menurut pendapat mereka orang yang melakukan hal itu menjadi fasik, maka tidaklah dapat diingkari bahwasanya asar-asar tentang hukum orang meninggalkan sholat juga demikian. Karena mereka fasik berarti ya fasik, keluar dari ketaatan. Mungkin satu poin lagi bantahan dari Syekh Ali Ahlabi. Al-Hafidh Al-Iraqi dalam At-Tarhud, ya, tasrif, sebutkan, dia mengatakan mayoritas ulama berpendapat bahwasanya meninggalkan sholat itu tidak membuat seseorang menjadi kafir selama dia tidak menentang kewajibannya, tetap meyakini mengakui sholat wajib, cuma dia mungkin, ya, katakanlah malas, katakanlah, ya, biasa itu kan. Demikianlah pendapat para imam yang lain seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan ini merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian nukilan dari perkataan Syekh Ali Al-Halabi, ya, hafizallah, semoga Allah menjaga, ya, rahimahullah. Kalau masih hidup berarti hafizallah, ya, semoga Allah menjaganya. Jadi inilah bantahan. Jadi ada dua pendapat memang, tetapi ya kita bisa lihat mana pendapat yang kuat. Tapi kalau ulama-ulama katakanlah, ya, di Saudi model Syekh Utsaimin atau apa, memang berpendapat nggak sholat kafir. Tapi ada ulama yang lain memang seperti yang disebutkan tadi, tidak, memang betul dimakan kafir, tapi tidak sampai keluar dari orang Islam, tetap dia orang Islam. Ada dua hal yang lahir dari masalah ini. Di antaranya yang pertama, hal yang berkaitan dengan balasan bagi orang yang meninggalkan sholat di sisi Allah. Apakah ia kekal di dalam neraka atau tidak? Kan gitu. Kan banyak kita jumpai mereka nggak sholat masuk ke neraka, ada ya. Sementara kita tidak punya hak sedikit pun dalam menentukan hukum masalah ini, kecuali ada dalil, ada riwayat, ada ayat ataupun hadis yang jelas, ya. Kemudian yang kedua, hal yang berhubungan dengan penerapan hukum Islam atasnya di dunia dengan rincian, ya, misalnya gini, hal-hal yang berhubungan dengan pemberlakuan hukum-hukum orang kafir atas dirinya, hukum Islam yang berlaku bagi mereka apa? Seperti apa? Tidak ada harta warisan. Kalau dikatakan kafir, maka putus, nggak ada waris mewarisi. La yarisul kafir muslim wala muslim al kafir. Jadi kalau ada orang tua dengan anak, katakanlah salah satunya, ya, di luar Islam, kafir ataupun murtad, maka tentunya tidak saling mewarisi. Kemudian juga yang berkaitan dengan hukum, dipisahkannya antara suami istri. Berarti kalau ada suami nggak sholat atau istri nggak sholat, berarti harusnya dipisahkan, nggak lagi suami istri, karena satunya sudah kafir, kan begitu.
Dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin mestinya kalau dia mati. Kalau dikatakan tidak sholat itu menjadi kafir. Dan tentunya banyak hal yang berkaitan dengan hukum itu. Namun hal ini belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Padahal mereka adalah orang-orang yang lebih baik dari kita, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Ini barangkali ya penutup daripada pembahasan kita, ya, hukum orang yang meninggalkan salat. Jadi kesimpulannya ada dua pendapat, walaupun dalil-dalilnya jelas, hadisnya sahih semuanya, masing-masing punya dalil dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi, tapi ada dua pendapat. Saya kira cukup jelas ya. Ayuhal hadirun al hadirat. Ya. Bagaimana kalau seorang wanita yang cerai dan suaminya sholat? Ya. Kalau suami itu ditegaskan dia oleh mediasi oleh Ustaz. Ya. Itu sudah berapa kali dia Jadi mediasi oleh Ustaz. nggak mau juga sholat. Yang masalah dia apakah wajib dia minta cerai? Ya, ini pertanyaan bagus. Ini kan kasus ya. Itu tadi saya katakan, kalau model pendapat saya Utsaimin harus cerai. Ya, nggak usah takut karena rizki Allah yang ngasih kan itu misalnya. Kalau selama ini mungkin hidup bergantung dengan suami kan itu ya. Jadi kalau kondisi seperti itu kalau yang pendapat pertama nggak sholat berarti kafir, ya harus dipisah, nggak boleh dilanjutkan kan gitu. Tapi kalau pendapat yang kedua, kan tentu dia belum keluar dari Islam kan. Kalau dia masih meyakini sebagai kewajiban sholat tadi, cuma dia nggak mengerjakan sana. Jadi memang ini kalau diterapkan di masyarakat agak susah barangkali, mungkin banyak yang memahami yang kedua tadi. Tapi kalau teks-teksnya itu yang bilang al-adu bainana wa bainal as-shalah faman taraka faqad kafar kan itu, meninggalkan berarti sudah kafir. Secara baru jelas. Tapi dibandingkan dengan hadis-hadis tadi, kan banyak istilah kafir. Ternyata mereka masih diperlakukan sebagai orang Islam. Tapi kalau untuk keamanan mungkin akidah atau keselamatan ya dan sebagainya, tentu seorang istri lebih aman di bawah naungan suami yang soleh, yang taat kan begitu. Apalagi dampaknya dengan anak-anak misalnya kan. Kadang anak itu susah ketika ayahnya nggak sholat, gimana ibunya mau nyuruh kan gitu kira-kira. Maka saya katakan itu seperti yang saya baca fatwa al-muhimah saya Utsaimin, malah bukan menuntut kamu harus bagaimana caranya pisah, otomatis sudah jatuh kan itu, karena satunya bukan orang Islam. Wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan kita selamat dari yang itu ya, keluarga kita dan sebagainya, mudah-mudahan selamat dari masalah itu. Karena memang banyak dalam keluarga seperti sudah saya ulang-ulang, kita berlindung pada Allah. Kadang satu keluarga itu suaminya rajin sholat, istrinya kadang enggak, atau sebaliknya. Kadang anak jadi bingung. Tapi alhamdulillah ada berita yang mengembirakan, semacam testimoni ya, tentu enggak perlu disebutkan namanya. Jadi ada orang tua yang dari kecil sekedar ikut-ikutan sholat, bisa apa itu ya. Tapi begitu remaja sampai menikah, enggak pernah sholat. Tapi alhamdulillah anak itu di sekolah Islam. Ya, dia mungkin dapat mungkin nasihat dari guru dan sebagainya diulang-ulang. Akhirnya anak itu berani bilang sama ayahnya, bapak atau ayah kalau nggak sholat nanti masuk neraka sendiri, nggak ada yang nolong. Saya nggak peduli. Sering diulang-ulang tiap hari, Pak. Kalau orang lain mengingatkan mungkin marah, istrinya mengingatkan bisa bilang. Tapi ketika anak yang bilang, tersentuh dia. Ini ada yang cerita, jadi testimoni, alhamdulillah Pak, dengan wasilah itu hidayah kan Allah beri ya. Tetapi ketika anak yang mengatakan mungkin lebih tersentuh, karena mungkin anak kan tulus kan itu. Kalau orang lain mungkin kan beda, walau alam ya. Tapi ada kasus seperti itu. Maka mudah-mudahan ya melalui kajian, mungkin melalui kadang walaupun orang tua bagaimanapun belum sholat, tentu ingin anaknya soleh kan itu. Maka melalui anak bisa, mudah-mudahan ya kita berikan keluarga yang taat, yang senantiasa dibimbing oleh Allah untuk bisa ya melaksanakan kewajiban itu. Demikian barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ambil pelajaran untuk kita muhasabah. Yang mudah-mudahan kedepannya Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita
untuk senantiasa bisa menjaga sholat yang 5 waktu sehingga mendapatkan janji dari Allah, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Semoga kita dipertemukan sama-sama di surga Allah yang penuh dengan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.